Shalom saudaraku, kembali berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, pimpin kami, cerahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk di Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan 15. Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan 15. Oke, saya akan bacakan dulu ayat 1 sampai ke 8. Saya hanya membagi 2 bagian saja, 3 bagian ya. Pertama ayat 1 sampai 8. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Elia mengadu gini, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang telah terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, mereka membuat tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinganya untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Saudara, sebelum kita membahas Roma pasal 11, saya ingin ingatkan dulu konteksnya, ya. Yang pertama, ini bukan bicara tentang predestinasi. Sebab memang banyak teolog yang isi otaknya sudah fatalistik, predestinasi. Sekali ada ayat yang menurut dia menyenggol sedikit, kayak yang lalu saya jelaskan di Roma 9, langsung otaknya predestinasi. Di ayat ini nanti juga mereka akan tergoda, ya, tentang menyesali pilihan, aku tidak menolak umat dan apa, langsung dibaca predestinasi. Ya, saya harus ingatkan, ini bukan bicara tentang predestinasi. Ini kan kelanjutan dari pasal ke-10 minggu lalu kalau saudara ingat, ya, bahwa Paulus berkata bangsa Israel itu tegar tengkuk, sudah diberitakan Injil, dia gak bisa berdalih lagi, Mesias datang keluar dari mereka, tapi mereka gak mau kenal, mereka menolak. Kan konteksnya itu. Ya, maka Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-10, kalau kita ingat, nanti ini akan terus berkelanjutan sampai Roma pasal yang ke-11 ini, ya, bahwa mereka menolak tapi bangsa-bangsa lain mendengar justru menerima. Nah, ini Paulus sedang menjelaskan. Jadi konteks ini sebaiknya saudara dengar dulu yang minggu lalu, karena ini bertalian. Ayat 1 aja dimulai dengan kata maka aku bertanya. Jadi ini ada taliannya dengan pasal sebelumnya, ya. Nah, lalu Roma 11 ini bicara tentang sisa Israel atau yang kita kenal dengan remnant Israel. Nah, berkenaan dengan topik ini ada 3 pandangan cara melihat Israel, saudara, ya. Saya ungkapkan dulu. Jadi hari ini ada 3 pandangan, saudara, ya. Yang pertama yang saya katakan sebagai ekstrem kiri, ya, Israel adalah umat pilihan Tuhan selamanya. Ya. Dasarnya apa? Ini katanya,
Ayat 1-2, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Ayat kedua, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Nah gitu kira-kira. Nah biasanya orang-orang Kristen, teolog-teolog, pendeta-pendeta yang punya pandangan ini akan melihat, ya, dalam modern ini mereka akan membela Israel secara membabi buta. Apalagi di tengah-tengah konflik, ya, yang terjadi dari awal tahun, dari bulan Februari kita tahu perang di Timur Tengah. Mereka akan membela Israel secara membabi buta, karena bagi mereka apapun yang dikerjakan Israel itu adalah tangan Tuhan. Apapun yang dikerjakan Israel itu berkenan di hadapan Tuhan. Mereka umat pilihan Allah. Pokoknya semua yang Israel bikin itu benar. Ini yang saya katakan membela Israel secara membabi buta, ya. Tetapi ada juga pandangan yang kedua. Ini kalau tadi ekstrem kiri, sekarang ekstrem kanan. Ini saya sebut dengan replacement theology, replacement. Jadi bagi pandangan ini juga ada penganutnya, pendeta-pendeta, teolog-teolog yang menganut ini. Umat Israel sudah bukan lagi umat pilihan. Status umat pilihan diganti total ke orang Kristen atau orang percaya. Jadi Israel hari ini tidak ada nilainya sama sekali. Status umat pilihan pada orang percaya karena berdasarkan iman, bukan lagi lahiriah. Nah, kalau saya kaitkan ke Israel modern hari ini dan apa yang terjadi, ya, sejak bulan Februari tentang perang ini, orang-orang ini biasanya mengutuki Israel, saudara, ya. Dia malah bela Iran habis-habisan, mengutuki Israel. Seakan-akan apapun yang Israel lakukan itu salah. Saya selalu di tengah, saya berkata dua-duanya melakukan kejahatan perang, ya. Israel ada melakukan kejahatan perang, Iran juga ada, ya, Iran juga ada. Jadi ya dua-duanya melakukannya. Tapi kita lagi nggak bahas tentang perangnya, saudara. Nah sekarang sekali lagi, kalau tentang replacement ini dua-dua pandangan tidak ada yang total salah, saudara. Tapi memang kalau terlalu ekstrim itu bahaya. Nah sedangkan saya mempercayai pandangan yang ketiga, pandangan remnant, ya, remnant Israel, sisa Israel. Orang percaya memang adalah umat pilihan, versi yang baru. Tetapi bagaimanapun tetap loh ada sisa-sisa Israel yang menjadi percaya karena Tuhan tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Nanti kita baca di ayat 29 minggu depan, ya. Pandangan ini melihat Israel akan tetap memainkan peran sebagai umat pilihannya. Tetapi umat pilihan itu sudah tidak lagi pada Israel. Kalau saya katakan umat pilihan di sini, bukannya berarti mereka bisa seenaknya. Sebab nanti kalau kita bahas kitab Korintus, minggu depan kita baca tentang yang cabang asli aja nggak disayangkan. Status umat pilihan itu memang nggak bisa bergeser, saudara. Memang Tuhan sudah milih Israel. Tapi umat pilihan bukan berarti dia boleh semaunya. Tuhan tetap bisa hukum. Kalau salah tetap Tuhan disiplin, tetap Tuhan hajar. Nggak bisa seenaknya. Dengan demikian kita tidak bisa melihat bahwa apapun yang Israel lakukan benar. Israel pernah berada di bawah kepemimpinan raja-raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Israel juga pernah di bawah raja-raja yang jahat di mata Tuhan. Pertanyaan saya, Israel modern hari ini bagaimana? Seperti di bawah pemimpin yang takut akan Tuhan atau malah melakukan yang jahat di hadapan Tuhan? Nah, saya nggak mau jawab itu, biarlah saudara yang memutuskannya sendiri. Tetapi yang ingin saya katakan ya bahwa memang benar. Sekarang umat pilihan itu jadi extended kepada orang-orang bangsa non-Yahudi juga yang percaya. Status umat pilihan
Untuk bangsa Israel gimana? Secara lahiriah iya. Tetapi tetap yang akan mewarisi langit baru bumi baru, yang akan memerintah bersama Kristus, syaratnya dia harus hidup di dalam dia atau menerima Kristus. Nah pertanyaannya, ada nggak orang-orang Israel yang menerima Kristus? Jawabannya ada, saudara. Mereka nggak mau disebut Kristen. Iya, mereka lebih suka disebut dengan Messianic Jews. Karena memang sejak semula Kristen itu bukan panggilan untuk orang Yahudi. Kristianos itu untuk bermula di Antioquia, di mana orang-orang non-Yahudi. Ya, kita nggak perlu pusing dengan pemanggilan-pemanggilan. Nah ya, jadi ayat-ayat di atas yang tadi kita baca mengisyaratkan memang benar orang Yahudi dicampakkan Tuhan karena kedegilan hati mereka. Tetapi nanti pada waktu yang tepat menurut Allah, mereka tetap akan dibawa masuk ke dalam jemaatnya. Nah, gimana cara bawa masuknya? Nah, prinsip ini sudah ada sejak zaman Elia, di mana Israel berubah setia dari Tuhan. Makanya Elia mengadu sama Tuhan di ayat yang ketiga, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri loh Tuhan yang masih hidup, itu pun mereka mau cabut nyawaku. Kan diaduin gitu. Tapi ternyata ayat yang keempat, bagaimanakah firman Allah kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi di tengah-tengah angkatan yang bengkok itu, Tuhan tetap menyisakan orang-orang yang setia kepadanya. Sekali lagi, ini bukan predestinasi. Ayat ini tidak bicara konteks itu. Dan tidak ada pengertian fatalistik semacam itu sejak zaman para rasul, abad 1, abad 2, bapak-bapak gereja awal. Tidak ada yang punya pandangan fatalistik itu. Ya. Saya harus menolak keras. Kalau saudara menyaksikan acara ini dan saudara penggemar, pengagum predestinasi, ya nggak apa-apa. Kita boleh berbeda dalam pandangan, tapi kita nggak perlu untuk saling memusuhi, ya. Tapi kalau saya dari awal saya menyatakan, saya tidak mempercayai hal tersebut, ya. Nanti kita bisa bahas kok ketika kita bahas Efesus 1 semua, ya, Efesus 1 ayat 4 itu ayat-ayat favorit predestinasi, nanti kita bahas saudara, ya. Nanti kita bisa bahas. Nah sekali lagi, ayat yang ketiga tadi nggak bicara soal predestinasi. Ayat 5 dan 6 coba kita lihat. Demikian juga pada waktu ini, pada waktu Paulus tulis surat itu, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Oke. Yang tetap setia di zaman PL ada kok. Seperti zaman Elia tadi. Nah sekarang di zaman PB, Paulus juga bilang, masih ada loh yang mendapatkan rahmat Tuhan. Buktinya siapa? Paulus sendiri orang Yahudi, tapi mendapat rahmat Tuhan. Para rasul yang lain juga orang-orang Yahudi mendapatkan rahmat Tuhan. Artinya apa? Mereka tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Mereka semua orang pilihan. Orang pilihan yang tidak menyia-nyiakan rahmat Allah. Ya, seluruh umat Israel itu dipilih, tapi ada sebagian saja orang yang mau menerima rahmat ini, saudara. Ya, sekali lagi, seluruh umat Israel itu sebenarnya orang pilihan, tapi hanya sebagian yang mau menerima rahmat ini. Yang lain gimana? Yang lain yang menyia-nyiakannya. Siapa yang dimaksud Paulus di sini? Orang-orang pilihan ini, yaitu orang Israel yang mau percaya kepada Kristus. Karena ketika mereka percaya Kristus, mereka menyadari inilah anugerah dari sorga.
maka mereka tidak lagi menaruh iman pada perbuatan. Ingat konteks perbuatan dalam kitab Roma apa? Ini yang saya singgung terus loh, minggu demi minggu. Kalau membahas kitab Roma ketemu kata perbuatan apa? Legalisme Taurat. Jadi ketika mereka, karena mereka tidak mengeraskan hati, mereka mengenal Kristus, maka mereka menaruh iman mereka bukan lagi pada legalisme Taurat, tetapi pada Kristus, pada kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia? Pemberian dari sorga yang tidak layak kita terima. Itu apa? Yesus Kristus. Ingat di pembahasan minggu lalu, emang ada yang bisa naik ke sorga dan membuat Yesus turun ke bawah? Kan gak ada. Itu kasih karunia, Bapa memberikan putranya. Jadi sekali lagi saudara ya, ayat ini gak ada urusannya dengan predestinasi ala barat modern. Kalau tetap pada legalisme Taurat, berarti bukan lagi kasih karunia yang membenarkan, bukan lagi korban Yesus di atas kayu salib. Itu loh maksud ayat, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, ayat 6, maka bukan lagi karena perbuatan. Maksudnya apa? Bukan lagi karena legalisme Taurat. Sebab jika tidak demikian, kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Ini menjelaskan ayat yang kelima, suatu sisa menurut pilihan kasih karunia, yaitu orang-orang yang mau menerima rahmat. Oke? Nah, jadi kita harus paham itu, ya. Karena mereka percaya Kristus, mereka menyadari inilah anugerah dari sorga, maka iman mereka dia letakkan pada kasih karunia. Ayat ke-7 tadi dikatakan apa? Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya? Iya, orang Israel menantikan Mesias, tapi karena mereka tegak tengkuk, bebal hati, mereka gak memperolehnya. Sedangkan orang-orang pilihan telah menjadi percaya. Status umat pilihan perjanjian baru berdasarkan iman kepada Kristus. Nah, mereka memperolehnya, ya. Jadi orang pilihan sekarang bukan lagi secara lahiriah, tapi iman kepada Kristus. Ketika orang-orang Israel menerima rahmat Allah, mereka tetap menjadi orang pilihan. Tetapi kalau mereka tidak mau menerima anugerah dari sorga itu, gak mau terima Kristus, mereka hanya umat lahiriah, umat pilihan secara lahiriah. Tapi mereka tidak bisa ikut mewarisi kemuliaan yang Tuhan sediakan. Itu masalahnya. Baru di ayat yang ke-8 seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata mereka untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari ini. Nah, ini sejajar seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun karena mereka degil hati terus, tegar tengkuk terus, bebal terus, menolak Tuhan terus. Ya udah, bablas hatinya makin keras. Makanya saya selalu katakan, firman Tuhan berkata, kalau hari ini hatimu mendengarkan firman Tuhan, buka hatimu, lembutkan. Jangan kita jadi keras hati, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan. Justru kalau kita dengar sabdanya, yuk kita ikut dia. Ayat 9-12. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka, dan biarlah mata mereka jadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Setelah Paulus ambil contoh zaman Elia, sekarang ia mengutip Daud. Ayat 9 dan 10, biarlah jamuan mereka jadi jerat dan perangkap, biarlah mata mereka jadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Ini prinsip yang tadi lagi, sekali lagi Allah mengeraskan hati Firaun. Mereka yang terus menolak,
Sudah diberitakan malah menolak, menganiaya. Makin dikasih tahu makin menggila. Ya akhirnya mereka menolak untuk taat dan akhirnya jadi buta, saudara. Ya. Ayat 11-12, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa lain. Nah, ini kan sebenarnya senada dengan Yohanes 1 ayat 11-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi barang siapa menerimanya diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yesus datang kepada orang-orang Israel yang katanya umat pilihan, justru ditolak. Sekarang hak itu diberikan kepada bangsa lain yang mau menerimanya. Maka saudara dan saya bisa menjadi umat pilihan. Ya. Lewat ketegar-tengkukan mereka, Tuhan bisa membuat hal tersebut jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, Paulus mau bilang di ayat 12 tadi kan, kalau kekurangan mereka saja jadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Ya. Betapa lebih jadi berkat lagi kalau mereka jadi teladan bagi bangsa lain. Mereka tegak tengkuk aja, ketegak tengkukan itu bisa Tuhan pakai Injil kerajaan masuk kepada bangsa lain. Apalagi kalau mereka jadi berkat, jadi teladan. Ya, bukan jadi batu sandungan seperti sekarang ini. Itu kan yang Paulus mau katakan. Apa yang mereka lakukan sekarang kan batu sandungan, saudara. Ya. Batu sandungan untuk bangsa-bangsa lain. Tegak tengkuknya mereka, ketidaktaatan mereka. Ingat kalau kita flashback ke Roma pasal 2, Paulus sampai bilang untuk orang-orang Yahudi, kamu merasa punya Taurat, mau menuntun bangsa lain, tapi kamu sendiri buta. Kamu ngelihat bangsa lain yang gak punya Taurat buta, tapi kamu sendiri buta. Kenapa? Karena kamu berkata jangan mencuri, tapi kamu sendiri mencuri. Kamu mengajar jangan berzina, tapi kamu sendiri berzina. Makanya Paulus bilang kamu itu buta. Ya. Nah, jadi Paulus sekarang mau bilang gini, kamu udah bebel aja, Tuhan bisa pakai lo itu. Jadi berkat buat bangsa lain. Betapa lebih hebatnya lagi kalau kamu jadi teladan untuk bangsa lain. Maka tadi dikatakan apa? Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Udah bobrok aja Tuhan bisa pakai kok. Ayat 13-15. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Paulus menegaskan panggilan pelayanannya dan ia bersyukur karena hal itu. Ya, Paulus menyatakan aku rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan Paulus bersyukur. Ingat, pelayanan Paulus menjadi rasul bangsa bukan Yahudi. Wah, itu mendapat banyak tentangan sekali, bukan? Dari orang-orang Yahudi. Tapi Paulus bilang itu kemuliaan pelayananku. Kenapa? Dengan Injil tersebar ke bangsa lain, Paulus berharap dapat membangkitkan cemburu di hati mereka. Kenapa? Mereka yang harusnya menerima berkat keselamatan, justru mereka gak dapat. Harusnya mereka jadi terpacu dong oleh bangsa lain, kan gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat saudara, satu hal sih yang saya kagum dengan Paulus. Ya. Ayat 15, jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain? Ini kan senada sebenarnya dengan yang kita baca tadi di ayat ke-12. Kalau kekurangan mereka aja jadi kekayaan bangsa lain, apalagi kesempurnaan mereka. Sebenarnya dari bahasa-bahasa ini kita bisa lihat satu sih, Paulus tuh punya hati yang sungguh-sungguh mengharapkan pertobatan orang Yahudi. Dia tahu
Dia dipanggil jadi rasul bukan orang Yahudi, tapi di hati dia mau bangsanya juga mengenal Kristus. Membangkitkan cemburu tuh maksudnya tuh gini loh. Orang Yahudi, lu gak ngiri, gak cemburu, gak malu tuh lihat bangsa lain. Dia yang sebenarnya bukan umat pilihan loh, bisa terima Injil kerajaan. Kok kamu bebel sih? Kristus yang datang ke tengah-tengah kamu tolak. Injil kerajaan yang dibawa ke kamu dulu, kamu tolak. Kamu nggak cemburu sama bangsa lain, justru bangsa lain loh yang terima Injil kerajaan itu. Kita lihat bagaimana Paulus punya beban untuk jiwa-jiwa ini. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang percaya yang punya beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam loh hati anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you all.